Komite Olimpiade Internasional atau IOC resmi melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional termasuk Olimpiade. Pelarangan tersebut terjadi usai pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Penolakan tersebut didasarkan pada kebijakan luar negeri dan sikap politik Indonesia terhadap Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Langkah tegas IOC ini dinilai sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran prinsip dasar Olimpiade. IOC menilai bahwa tindakan Indonesia telah merampas hak atlet untuk berkompetisi secara adil dan damai di panggung internasional. Kali mendapatkan teror dari sekelompok orang, warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, pasukan pendudukan Israel justru mengusir warga Palestina dari lahan mereka sendiri di Kirbet Agawis, Masafer Yatta, selatan Hebron. Rekaman menunjukkan warga Palestina yang tengah memanen zaitun dipaksa meninggalkan kebun mereka, sementara sekelompok tentara Israel mengepung mereka di sekitar area pertanian. Sebelumnya teror serupa juga diterima warga Palestina di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja, mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga tersebut. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya. Pasien kanker di jalur Gaza memperjuangkan kesempatan untuk perawatan kemoterapi dan perawatan lainnya. Bahkan banyak pasien di antaranya hanya bisa menunggu di kompleks medis Nasser di Khan Yunis. Sejak setahun setelah dimulainya Perang Gaza, pihak Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis belum mampu menyediakan perawatan kemoterapi apapun bagi pasien. Berjalan hingga 1 tahun setelahnya, Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama dengan organisasi kesehatan lainnya memasok beberapa obat untuk para pasien kanker, karena perawatan medis tidak memungkinkan saat perang berlangsung. عدد مرضى السرطان في قطاع غزة حوالي 13,000 مريض منهم سافر حوالي 2,000 موجود في قطاع غزة حاليا 11,000 مريض من هؤلاء ال 11,000 يترددون علينا حوالي 5,000 مريض تقريبا منهم 30% مرضى سرطان الثدي أو مريضات سرطان الثدي. Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker khusus di Gaza, telah rusak akibat serangan sejak 2023 dan kembali dihancurkan pada awal Maret. Kedua belah negara memang telah menyepakati gencatan senjata serta pemulangan para sandera dan tahanan pada tahap pertama perjanjian damai Gaza. Sementara tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola pasca perang dan masa depan kelompok Hamas. Pemirsa, 10 orang dilaporkan tewas dalam ledakan di sebuah pabrik di kota Kopeisk di wilayah Chelyabinsk, Rusia. Ledakan dahsyat menewaskan 10 orang terekam di CCTV di pabrik plasmas di Kopeisk dekat kota Chelyabinsk di Ural, Rusia. Terlihat dari kamera CCTV menunjukkan kilatan cahaya terang di langit dan dentuman suara keras. Diketahui pabrik tempat ledakan terjadi memproduksi amunisi dan senjata untuk militer Rusia. Оттуда реально это волна просто, удар. И удар такой неплохой, ну дом затрясся. Все люди были, окно еще открылось на кухне. У кого-то двери открылись. У кого-то двери открылись, проветривание стояло, двери открылись обмешкомные. Gubernur wilayah tersebut melaporkan 10 orang tewas dan 19 orang terluka dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius dalam kejadian itu. Otoritas setempat tengah menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut.
Petugas imigrasi New York melakukan operasi penyisiran terhadap imigran gelap di sepanjang Canal Street. Aksi para petugas imigrasi ini mendapat kecaman oleh para pengunjuk rasa hingga berujung ricuh. Operasi penggerebekan imigrasi gelap menyasar pedagang hingga warga asing di Canal Street, Manhattan berubah menjadi kacau setelah sejumlah besar warga New York marah dan mencoba menghalangi para agen federal. Penangkapan yang berujung ricuh terjadi di sepanjang koridor pusat kota yang ramai hingga mengancam mereka dengan semprotan merica sebelum menahan mereka. Agen dari imigrasi dan penegakan bea cukai yang mengenakan topeng melakukan patroli perbatasan dengan membersihkan jalan. Konfrontasi bermula saat agen-agen federal menyebar ke seluruh bagian Chinatown yang telah lama menjadi pasar gelap. Transaksi jual beli tas di sana tiruan, jam tangan, perfume hingga barang elektronik. Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan baut di bagian sayap pesawat Thai Lion Air ini kendur hingga lepas saat mengudara. Pihak maskapai berdalih pesawat masih dalam taraf layak untuk terbang. Sebuah video yang menunjukkan baut pada bagian sayap pesawat bergetar dan tidak terpasang dengan kencang saat pesawat Thai Lion Air sedang berada di udara. Meski demikian, baut lainnya terlihat kokoh dan tidak mengalami getaran. Video yang direkam seorang penumpang dari dalam kabin ini pun viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyebut tim teknis Thai Lion Air telah melakukan pengecekan menyeluruh. Hasil pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa kondisi komponen tersebut masih dalam batas aman. Tidak ditemukan indikasi adanya bagian yang longgar atau membahayakan. Secara teknis, pergerakan kecil pada baut yang terlihat di video adalah akibat dari akumulasi getaran dan aliran udara saat pesawat terbang. Pemirsa, sebuah program digelar dengan merangkul dua pesepak bola legendaris Indonesia yang terjun langsung untuk melatih. Sejumlah skill dilatih untuk melahirkan talenta muda sepak bola masa depan yang gemilang. Lotte Group bersama Daihong Communication Indonesia menggelar ajang Sportstainment Lotte Bintang Muda Generasi Masa Depan 2025. Program ini melatih anak-anak muda Indonesia dalam hal fisik, teknik, hingga mental mereka untuk menjadi pesepak bola profesional. Lotte sendiri itu bertujuan untuk membangun generasi-generasi yang mencetak masa depan. Jadi sama seperti dengan slogannya dan visi dari Lotte sendiri, yaitu Change Today, Create Tomorrow. Ya, jadi apa yang kita bisa ubah saat ini dan itu akan membentuk masa depan. Dari 70 peserta, 40 talenta muda terpilih dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dibagi menjadi 4 tim, yaitu tim Macan, tim Harimau, tim Elang, dan tim Raja Wali yang ditempa langsung oleh dua legenda sepak bola nasional, Atep Rizal dan Ismet Sofyan. Saya pikir kalau Lotte ini adalah wadah untuk generasi muda supaya mereka itu senang, suka dengan sepak bola. Hanya saja Lotte memfasilitasi wadah untuk mereka bisa berkompetisi, mereka untuk bisa bersaing. Nah, tugas kita adalah mencari bakat-bakat yang potensi supaya mereka itu punya kesempatan. Ya, tentu sebagai mantan pemain yang sekarang juga kita sudah menjadi coach, ya tentu ini tidak lepas dari sebuah apa sih kontribusi kita yang bisa kita berikan sumbangsi kepada generasi-generasi muda gitu. Yang ketika diajak untuk menjadi bagian di Lotte Bintang Muda ini untuk mencari bakat, kami siap tentunya karena kita tahu di Indonesia ini banyak sekali potensi-potensi yang belum ditemukan. Acara yang merupakan bagian dari program CSR Lotte Group ini diharapkan dapat melahirkan bintang sepak bola masa depan tanah air. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Dede Rudi, Ahmad Putra, A News melaporkan.